Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman semua, video pembelajaran ini saya tujukan untuk mahasiswa semester 1A malam ya. Untuk bab 6 yaitu matematika keuangan ya. Di sini ada dua subbab yaitu bunga majemuk dan arus kas ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, ya, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama dari matematika keuangan yaitu bunga majemuk. Nah, di mana bunga majemuk ini ya adalah bunga yang didapatkan dari kegiatan menabung ya. Menabung dalam bentuk deposito ataupun dalam bentuk obligasi seperti itu. Di dalam bunga majemuk ini ada simbol-simbol atau coding yang dipakai untuk soal-soal bunga majemuk ya. Yang pertama ada S atau F. S atau F itu adalah jumlah nominal uang pada periode yang akan datang ya. Terus P itu adalah nominal uang hari ini atau uang yang dimiliki saat ini. Kemudian I itu adalah interest atau tingkat suku bunga per tahun, dan M itu adalah periode pembayaran bunga ya, dan N itu adalah tahun atau lamanya menabung. Nah, M ini memiliki waktu pembayaran bunga yang berbeda ya. Kalau kita lihat di dalam tahunan, maka M-nya nanti akan bernilai 1 kalau bunganya dibayarkan setiap tahun. Nah, terus kalau bunganya dibayarkan setiap hari, maka M-nya akan bernilai 365. Kalau bunganya dibayarkan setiap bulan, maka M-nya akan bernilai 12 ya. Dan kalau bunganya dibayarkan per semester, maka M-nya akan bernilai 2. Kalau bunga dibayarkan per kuartal, maka M-nya bernilai 4 ya. Terus kalau bunganya dibayarkan setiap 1 bulan, maka M-nya bernilai 3. Oke, saya jelasin dulu ya. Kalau tahunan berarti M-nya bernilai 1. Itu berarti 1 tahun itu ya berarti 1 ya. Setahun berarti 1 gitu. Karena di sini ukurannya adalah tahun, teman-teman ya. Terus kalau bunganya dibayarkan setiap hari, maka M-nya bernilai 365. Kenapa? Karena 1 tahun itu terdiri dari 365 hari. Maka M-nya bernilai 365. Kemudian kalau bunganya dibayarkan setiap bulan, maka M-nya bernilai 12. Kenapa 12? Karena dalam 1 tahun itu hanya ada 12 bulan. Kemudian kalau bunganya dibayarkan setiap semester, maka M-nya bernilai 2. Kenapa 2? Karena dalam 1 semester itu dalam 1 tahun itu hanya ada 2 semester ya. Nah, kalau bunganya dibayarkan setiap kuartal, maka M-nya bernilai 4. Kenapa 4 ya? Karena kuartal itu berarti 1/4 atau 1/4 tahun. Berarti kalau dalam 1 tahun itu hanya ada 4 kuartal ya. 4 kali hanya ada 3 kuartal gitu ya. Jadi 1 kuartal itu terdiri dari 3 bulan ya. Dan 1 tahun 1 tahun berarti ada 4 kuartal. Berarti kalau 3 dikali 4 itu sama dengan 12 ya. Maka kalau bunganya dibayarkan setiap kuartal, M-nya bernilai 4. Sedangkan kalau bunganya dibayarkan setiap catur bulan, catur itu berarti 4 ya. 4 bulan itu berarti bulan. Maka ya, kalau dibayarkan setiap catur bulan berarti M-nya itu bernilai 3. Kenapa 3? Karena dalam 1 tahun itu hanya ada 3 catur bulan ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Di contoh soal 1. Nah, di situ ada Bapak Amir ya, menabungkan uangnya di Bank Aman sebesar 50 juta. Jadi berapa uang Pak Amir setelah 6 tahun menabung? Ya, kalau tingkat suku bunganya diasumsikan tetap selama 6 tahun yaitu 4,5% per tahun ya. Dan di situ ada bunga dibayarkan per bulan dan per hari. Oke, di sini saya akan coba mencontohkan teman-teman untuk bunga per bulan saja ya. Per hari dan per semester Anda bisa coba sendiri di rumah. Oke. Jadi tadi ya,
Pak Amir tadi punya uang hari ini sebesar 50 juta ya. Terus Pak Amir ini menabung di sebuah bank ya dengan tingkat suku bunganya 4,5% per tahun. Berarti kalau kita desimalkan itu sama dengan 0,045. Ya. Kemudian Pak Amir ini menabung selama 6 tahun ya. N-nya berarti sama dengan 6. Nah, terus ya, pertanyaannya adalah berapa uang ya, 6 tahun kemudian. Oke, saya akan coba jawabkan ya kalau bunganya dibayarkan per bulan. Untuk harian dan semester Anda bisa coba di rumah ya. Caranya sama saja teman-teman karena kita hanya mengganti nilai M-nya saja. Oke, caranya ya. Kalau uang Pak Amir dibayarkan per bulan ya, misalkan berarti M-nya bernilai 12. Ingat ya, karena bunganya dibayarkan per bulan berarti M-nya bernilai 12 gitu. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. S sama dengan P ya, dikali dalam kurung 1 plus interest dibagi M ya, pangkat M dikali pangkat N. Oke. Kemudian S, P-nya kita ganti dengan 50 juta di situ. Ya. Dikali dalam kurung 1 plus. Nah, interest ini ya, interest atau bunga itu kita pakai yang sudah kita desimalkan atau 0,045 itu. Ya. Ini 0,045 ya. Dibagi M. Ingat M-nya per bulan nih tadi ya. M-nya per bulan. Berarti sama dengan 12. Maka dibagi dengan 12 di sini. Ya, terus ya, pangkat M itu 12 dikali N itu 6. Nah, selanjutnya ya S sama dengan di situ ya 50 juta dalam kurung 1 plus ya, 0,045 dibagi 12. Oke, kita hitung dulu. Nah, 0,045 ya, dibagi dengan 12. Itu kita dapat angka 0,00375 ya. Oke, itu angka di belakang komanya kita ambil semua teman-teman. Ya. Sini kita tulis 0,00375 ya. Terus pangkat 12 dikali 6 itu dapat 72 di situ. Nah, baru kita lanjutkan S sama dengan 50 juta ya. Dalam kurung 1 ditambah 0,00375 itu berarti 1,00375. Pangkat 72 di sini ya. Kemudian S sama dengan 50 juta. Nah, itu kita pangkatkan ya. 1,00375 pangkat 72. Nah, kita akan dapatkan angka 1,3093031 sekian ya. Karena angka di belakang koma itu terlalu banyak, kita ambil saja 5 angka di belakang koma. Jadi 1,30930. Berarti 50 juta dikali 1,30930. Nah, itu kita kalikan aja dengan 50 juta tuh. Maka kita akan dapatkan angkanya kira-kira segini. 50 juta dikali 1,30930. Nah, sekitar 65.465.000 ya. Oke.
segini. Kalau di modul itu dapatnya 65.465.155 ya. Nah, nggak masalah itu. Ya, kalau kaki-kakinya itu beda, ya angka kaki-kakinya itu beda, itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau kepala dan badannya itu tidak sama. Misalkan ya kepala dan badannya tuh 65 46 65 465, terus Anda menghitung jadi 64 474. Nah, itu udah salah itu ya, karena selisihnya udah jauh banget ya. Oke, jadi untuk contoh 1 seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan untuk contoh 2 ya. Contoh 2 ini teman-teman kalau lihat contoh 2 ini itu sama dengan contoh 1 ya. Jadi contoh soal 2 ini cara ngerjakannya sama dengan contoh soal 1. Bedanya dia simbolnya, kalau contoh 1 itu dia pakai S, kalau contoh 2 itu pakai F. Tapi rumusnya sama ya, P dalam kurung 1 plus interest dibagi M pangkat M dikali N. Oke, saya coba uraikan yang contoh soal 2 poin A nih ya. Misalkan Bapak Budi itu menabung tuh. Bapak Budi itu menabung uang 25 juta di bank dengan tingkat bunga 10% per tahun. Ya. Berapa nilai uang Pak Budi 3 tahun kemudian? Misalkan di sini saya contohkan bunganya kalau dibayarkan per semester itu berapa ya. Oke, kalau bunga dibayarkan per semester berarti M-nya itu bernilai 2. Ingat ya, M-nya bernilai 2. Kenapa 2? Karena dalam 1 tahun itu hanya ada 2 semester. Oke, di sini kita bisa lihat nih ya. Di sini apa namanya? Ya. Ini nilai P-nya 25 juta ya, uang hari ini ya. Terus bunganya tadi 10%, berarti kalau didesimalkan itu atau didesimalkan itu adalah 0,1. N-nya itu 3 tahun ya. Terus rumusnya adalah F sama dengan P dikali dalam kurung 1 plus interest dibagi M pangkat M dikali N. Nah, uang 25 juta itu ya dikali dalam kurung 1 plus 0,1 dibagi 2 terus pangkat 2 dikali dengan 3 di sini ya. Kemudian 25 juta dikali dalam kurung 1 plus 0,05 pangkat 6. Dari mana itu 1,05? Itu dapatnya dari 1 plus 0,05 ya. Kalau kita lihat yang di bawahnya itu 25 juta dikali dalam kurung 1,05. Nah, 1,05 itu dari 1 plus 0,05. Terus pangkat 6 di situ. Ya. Kemudian kita pangkatkan 1,05 pangkat 6 itu dapatnya kurang lebih 1,34009 ini. Terus kita kalikan aja dengan 25 juta. Maka hasilnya adalah 33.502.250. Nah, seperti itu ya. Jadi contoh 2 ini sama dengan contoh 1. Cara ngerjakannya nggak ada bedanya, sama semua ya. Oke. Kita lanjutkan ke contoh 3. Nah, contoh 3 ini tidak ada M di sini ya. Yang ada di contoh 3 ini adalah nilai P dan nilai I serta nilai M atau lamanya menabung. Misalkan di contoh 3 ini ya, Ibu Sinta itu deposito uang di bank sebesar 100 juta ya. Tingkat bunganya 15% per tahun. Nah, tentukan nilai total deposito Ibu Sinta di tahun ketiga ya, di akhir tahun ketiga, dan berapa besaran pendapatan bunganya. Oke. Di sini ada 2 pertanyaan sebenarnya teman-teman ya. Mencari nilai total deposito di akhir tahun ketiga, kemudian menghitung besaran pendapatan bunga per tahun sampai dengan tahun ketiganya itu dapatnya berapa. Oke, kita coba tuliskan ya. Oke, misalkan tadi contoh 3. Oke,
Oke, Ibu Sinta tadi punya uang 100 ya. Kemudian lamanya menabungnya itu 3 tahun. Tingkat bunganya adalah, saya lupa nih, tingkat bunganya itu 15% per tahun ya. Oke, interestnya 15% per tahun. Berarti kalau kita desimalkan itu 0,15. Sekarang kita cari ya nilai deposito tahun ketiga. Ya. Rumusnya adalah F sama dengan ya P dalam kurung 1 plus interest bagi pangkat N ya. Nah, F sama dengan 100 juta dikali dalam kurung 1 plus interestnya tadi adalah, kita pakai yang ini ya, ini 0,15 pangkat N, N-nya ini 3 tahun ya, pangkat 3 berarti di sini. Kemudian F sama dengan 100 juta ya, dikali dalam kurung 1,15 pangkat 3. F sama dengan 100 juta ya, dikali, nah 1,15 kita pangkatkan 3 ya, 1,15 pangkat 3 itu kita dapat 1,520875. Oke, kita ambil aja semua angka di belakang koma itu karena nanggung ya kalau kita tinggal. Jadi kita tulis 1,520875. Kita kalikan dengan 100 juta berarti dapatnya 152.087.500. Itu nilai deposito di akhir tahun ketiga ya. Jadi kalau uang Ibu Sinta tadi 100 juta didepositokan 3 tahun, maka 3 tahun yang akan datang uang Ibu Sinta itu jadi 152.087.500 seperti itu ya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah berapa pendapatan bunganya setiap tahun dan total pendapatan bunganya selama 3 tahun itu berapa? Oke, sekarang kita hitung ya. Jadi kalau ada soal seperti ini teman-teman semua, Anda harus menjawabnya sampai tabel ya. Jadi kalau hanya hitungannya saja maka nilainya tidak penuh alias dapat separuh gitu. Oke, saya lanjutin ya. Di sini ada tahun. Ini tahun. Ini nilai awal. Ini bunga ya. Ini pendapatan bunga. Pendapatan bunga, terus di sini nilai akhir. Oke, tahun pertama dulu ya. Tahun pertama nilai uang Ibu Sinta itu 100 juta ya. Setelah dia setahun mendepositkan uangnya itu, maka dia dapat bunga 15%. Jadi bunga di sini 15%. Nah, di akhir tahun pertama pendapatan bunganya menjadi 100 juta dikali 15%, itu berarti dapat 15 juta. Maka di akhir tahun pertama ya,
nilai akhir dari depositonya Ibu Sinta itu adalah 115 juta di sini. Nah, lanjut lagi. Tahun kedua itu nilai awalnya adalah yang ini ya. 115 juta. Pendapatan bunganya masih sama 15%. Pendapatan bunganya, nah itu Anda hitung. Nah, 115 dikali 0,15. Nah, 17.250 ya. Oke. Berarti dia dapat pendapatan bunga di tahun kedua itu 17.250.000. Maka nilai akhirnya itu menjadi 132 juta ya 250.000. Di tahun terakhir nilai awalnya adalah yang ini ya 132 juta 250.000. Bunganya masih sama 15% di tahun ketiga ya. Nah, pendapatan bunganya kita hitung 132 juta 250 dikali 0,15. Oke, kita dapatkan angka 19.837.500 ya. Jadi pendapatan bunganya segini 19.837.500. Terus nilai akhirnya jadi ya, kita tambah 132.250. Nah, segini ya. Pas 152.087.500. Jadi ini harus sama, teman-teman ya. Apa yang Anda tulis di tabel sini itu harus sama dengan yang dihitung sini. Dia harus balance. Nah, seperti itu. Pak, gimana nanti kalau angka di kaki ujungnya itu nggak sama, gimana? Nggak masalah sebenarnya ya. Yang penting kepala dan badannya itu sama. Dan dia tuh kalau bisa jangan kurang dari hitungan. Kalau lebih boleh seperti itu. Ya. Tapi jangan terlalu besar juga lebihnya ya. Yang jelas mesti sama gitu, diusahakan sama angkanya. Oke, contoh 3 itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita balik lagi ke modul ya. Contoh 4. Oke. Di contoh 4 ini ya berbeda dengan 3 contoh sebelumnya. Kalau 3 contoh sebelumnya itu uangnya sudah ada hari ini, udah siap gitu. Nah, kalau di contoh 4 itu uangnya belum ada. Tapi dia sudah menginginkan untuk mendapatkan uang beberapa tahun yang akan datang gitu. Jadi di contoh 4 ini misalkan ada Bapak Rudi di situ ya, dia mengharapkan 3 tahun kemudian dapat dana sebesar 40 juta gitu. Oke, 40 juta itu adalah dana 3 tahun yang akan datang ya, yang dia harapkan gitu. Dan Pak Rudi ini mau menabung kalau bunganya 10% per tahun dan dibayarkan setiap semester gitu. Nah, berapa uang yang harus dia tabung hari ini? Oke, pertanyaannya adalah berapa jumlah uang yang harus ditabung atau yang harus disiapkan mulai dari hari ini. Oh, berarti kita ini mencari uang hari ini ya, uang sekarang, bukan uang di masa yang akan datang gitu. Oke, rumusnya adalah P sama dengan F ya, dibagi dalam kurung 1 plus interest ya, dibagi M pangkat N dikali M. Kemudian di situ ya, rincian lanjutnya di sini 40 juta ini ya, P sama dengan 40 juta dibagi 1 dalam kurung 1 plus ya, kemudian dalam kurung lagi 0,10. 0,10 itu adalah 10% ini ya. Kalau didesimalkan jadi 0,1 atau 0,10 itu sama aja ya. 0,10 dibagi 2 atau 0,1 dibagi 2. Kemudian tutup kurung ya, pangkat 3 dikali 2. Di sini ya, ini. Nah, ini lanjutannya ini ya.
sama dengan 40 juta ya dibagi dalam kurung 1 plus 0,05 pangkat 6 ini. 40 juta ya dibagi dalam kurung 1 plus 0,05 pangkat 6. Kemudian ya, selanjutnya ke sini ya. 40 juta dibagi 1,05 pangkat 6. Kemudian ya, hasilnya adalah 40 juta dibagi 1,34009 itu didapat dari 1,05 dipangkatkan 6 pangkat 6. Nah, di situ saya ambil 5 angka di belakang koma ya. Jadi 1,34009. 40 juta dibagi 1,34009 itu berarti 29.848.741. Oke, dengan yang ada di sini itu bedanya di kaki ini ya. Punya saya lebih besar, kalau di sini lebih kecil. Nah, kenapa di sini lebih kecil dibandingkan dengan punya saya ini yang saya hitung ya? Itu karena kalau yang di modul ini ya, kenapa dia 615 bukan 741 ya? Itu karena angka di belakang komanya dia ambil lebih banyak. Ya, kalau saya hanya ngambil 5 angka di belakang koma, maka kakinya ini ya menjadi lebih besar nilainya dibandingkan yang ada di modul itu. Nah, jadi ya untuk contoh 4 itu uang yang harus disediakan adalah 29.848.741 atau 29.848.615,87. Jadi bebas saja sebenarnya teman-teman. Yang penting kepala sama badannya itu harus sama gitu. Nggak boleh beda ya. Kalau kakinya beda itu boleh aja, itu karena dipengaruhi oleh sedikit banyak angka yang diambil di belakang komanya itu. Kemudian Anda masukkan di tabel ya. Anda masukkan di tabel. Nah, tabelnya itu kurang lebih sama dengan contoh 3 ya, mirip-mirip aja gitu. Anda masukkan nilai awal pendapatan bunga ya. Ini nilai awal pendapatan bunga, terus nilai di masa yang akan datang. Sampai jumlahnya itu pas jadi 40 juta ya gitu. Oke, jadi contoh soal 4 itu cara menghitungnya seperti ini, dan cara masukkan tabelnya itu sama seperti contoh 3 ya, tidak ada perbedaannya ya gitu. Ini dapat dari mana pendapatan bunga ini? Ini ingat bunganya tadi kan 10% ya per tahun. Berarti kalau nilai awalnya 29.848.615,87 itu kita kalikan dengan 10%, berarti dapat 2,984.861,59. Nah, itulah pendapatan bunganya. Berarti di akhir tahun pertama uang Parudi itu kira-kira jadi 32.833.477,46. Seperti itu. Oke, itu contoh yang keempat, teman-teman. Nah, bunga majemuk udah selesai saya uraikan ya. Selanjutnya ada arus kas. Oke, arus kas ini sekedar trivia ya. Artinya materi arus kas ini di bab 6 itu tidak saya keluarkan dalam ujian, baik ujian blok ataupun ujian akhir ya. Ini hanya untuk pembelajaran atau trivia lah istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan kita itu ditawari investasi ya, misalkan Anda dan teman Anda gitu, terus teman Anda ini punya kafe misalkan ya, kafenya itu rame, misalkan sebulannya udah bisa dapat 15-20 juta gitu. Nah, saking ramenya kafenya itu ya, pengunjungnya menjadi membludak gitu, artinya nggak dapat tempat duduk dan lain sebagainya. Sehingga teman Anda tadi ini berencana atau berinisiatif untuk melakukan ekspansi tempat ya. Artinya mereka ingin memperluas
tempat duduknya itu, menambah space duduknya atau working space-nya atau fun space-nya istilahnya ya, supaya bisa menampung lebih banyak pengunjung gitu. Cuman ya, teman Anda ini terkendala pada biaya pembangunan gitu. Dan dia nggak mau pinjam dana dengan lembaga keuangan baik bank ataupun leasing seperti itu ya. Jadi dia menawarkan Anda sebagai teman untuk berinvestasi di kafenya itu. Dia tawarkan begini misalkan ya. Invest di kafe dia untuk pembangunan space ya, penambahan space atau lokasi nyantai. Itu dana investasi misalkan 100 juta gitu. Nanti dari uang 100 juta itu ya akan kembali kalau kamu ya menanamkannya misalkan selama 5 tahun gitu. Dan nanti uang 100 juta itu nanti akan bertumbuh 20 juta. Nah, bahasanya dalam investasi itu disebutnya return gitu ya. Return. Jadi bahasanya itu adalah return. Pengembalian. Atau bahasa lainnya tuh profit bisa juga gitu. Jadi Anda kalau investasi di kafenya teman Anda tadi dengan modal investasinya 100 juta ya. Terus Anda diamkan uang 100 juta itu dikembangkan sama dia untuk membangun perluasan lokasi usahanya tadi. Terus 5 tahun kemudian uang Anda yang 100 juta itu akan dapat return atau profit ya, atau kelebihan atau apapun bahasanya ya, itu sebesar 20 juta. Kalau Anda ya menanamkan 100 juta tadi lebih lama lagi misalkan diputarnya sampai 8 tahun, maka dapat keuntungan 50% dari modalnya tadi. Itu dapat 50 juta. Oke ya. Ini yang saya omongin tadi ya. Nah, kalau kita lihat misalkan kita ambil 5 tahun saja ya dengan asumsi 13% bunga itu per tahun. Misalkan tingkat bunga tahunan itu yang berlaku di hari itu adalah 13% per tahunnya. Kita ambil 5 tahun saja, misalkan teman-teman investasi 5 tahun ya, dengan tingkat return 20 juta. Tapi uang 20 juta ini hanya bisa diambil 5 tahun kemudian. Oke. Anggap saja Anda investasi di kafe teman Anda itu. Hari ini ya, di tahun ini. Berarti uang Anda itu hanya bisa kembali 5 tahun yang akan datang di tahun 2028 saat kontrak investasinya itu selesai gitu. Ya. Jadi uang Anda hanya tumbuh 20 juta. Berarti kembali 120 ya. Oke. Sekilas memang apa yang ditawarkan oleh teman Anda tadi ya, dalam bentuk investasi di dalam bisnis kafenya itu sekilas memang menguntungkan ya teman-teman. 20 dapat 30 dapat bahkan sampai 50 juta, atau kalau kita ambil semuanya 140 juta gitu. Dari mana 140? 20 tambah 30 itu 50, tambah 40 90, tambah 50 itu 140 juta. Tapi ya ini ada kalimat di sini. Akan tetapi perlu diingat bahwa nilai 20 juta 5 tahun yang akan datang ya, ini ada kata nilai ya, bukan nominal tapi nilai. Nilai apa? Nilai uang 20 juta itu 5 tahun yang akan datang apabila, kemudian ada kata apabila, terus dikonversi atau dirubah. Dirubah kemana nilainya? Ke nilai uang sekarang. Nah, pasti nilainya jadi lebih kecil. Oke, uang 20 juta 5 tahun yang akan datang, yang akan kita dapatkan dari investasi 100 juta itu
Kalau kita konversi nilainya, oke, nilai uang itu berarti bukan berbicara tentang jumlah lembar uangnya ya, tetapi kalau nilai uang atau value of money itu berarti berbicara tentang kegunaan uang itu ya. Apakah masih sanggup dibelanjakan lebih banyak ya, dengan uang 20 juta itu kita bisa dapat sesuatu yang lebih banyak, atau bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak, atau justru semakin berkurang gitu manfaat atau daya beli uang 20 juta itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai atau value of money tadi. Jadi kalau uang 20 juta yang akan kita peroleh 5 tahun yang akan datang, sekarang kita rubah atau kita konversi nilai uang 20 juta itu ke nilai uang 20 juta hari ini. Maka ada di tabel pada halaman 4. Oke, kita ambil saja investasi dari tahun kelima. Artinya kita investasi 5 tahun maksudnya, maaf ya, kita investasi 5 tahun dari 100 juta tadi. Kita dijanjikan return atau tingkat kembalian itu 20 juta. Ingat ya, 20 ini bukan 20 juta per tahun, tapi 20 juta 5 tahun yang akan datang gitu. Terus berapa nilai uang 20 juta 5 tahun itu? Nilai uang 20 juta 2038 kalau kita konversikan nilai uang 20 juta itu ke nilai uang hari ini misalkan. Nah, di sini ada angka 0,543 ini didapatnya dari 1 plus 0,13. 0,13 itu tadi adalah sama dengan 13% dibagi 100 ya. Terus pangkatnya minus N gitu. Pangkat minus N itu kenapa minus N? Ya, karena dibalik 5 tahun ya, dikembalikan ke 5 tahun hari ini. Berarti kan minus 5 gitu. Nah, dapatlah angka konversi 0,543 itu. Terus dikalikan dengan 20 juta, ternyata nilai uang 20 juta itu kalau dikonversikan dengan nilai uang hari ini itu hanya bernilai 10.860. Artinya nilai uangnya itu udah menyusut. Kalau kita punya uang 20 juta hari ini ya, itu daya belinya hanya sanggup sampai 10.860 misalkan. Apalagi kita terima uang 20 juta tapi terimanya 5 tahun yang akan datang. Berarti kan nilai uangnya itu jadi lebih kecil lagi gitu. Nah, berarti investasi ini itu tidak menguntungkan dari sisi arus kas ya pada value of money-nya. Artinya apa yang Anda tanamkan 100 juta di kafe teman Anda itu tadi, Anda sudah rugi secara nilai. Harusnya nilai 20 juta itu kalau ya kafenya tadi itu ramai bisa dapat omset 15 sampai 20 juta ya. Mestinya dalam kontrak investasinya itu kita tidak perlu menerima uangnya sampai 5 tahun yang akan datang, tapi cukup kita set ya di timeline misalkan jangka menengah saja ya, 3 tahun lah maksimal gitu. Supaya apa? Supaya kita mengamankan nilai uang dari keuntungan yang kita peroleh tadi gitu. Kita anggap saja misalkan inflasi setiap tahun itu 7%. Berarti kita tuh harus cari kendaraan investasi yang bisa memberikan keuntungan di atas 7%. Seperti itu kan. Supaya apa? Supaya nilai keuntungan yang kita peroleh itu tidak tergerus dengan inflasi seperti itu. Nah, jadi investasi yang ditawarkan itu tidak menguntungkan teman-teman ya. Karena nilai uangnya semakin tergerus gitu. Ya, kalau nilai uang 20 juta sekarang saja itu hanya 10.860, apalagi 5 tahun yang akan datang. Oh, berarti kan ini masuk di logika kita ya, bahwa investasi yang ditawarkan tadi itu tidak menguntungkan dari sisi arus kas atau nilai nominal arus kas saat ini. Jadi ya, saat ada teman kita yang menawarkan investasi, kita bisa cek dengan hitungan seperti ini. Apakah layak investasi yang ditawarkan itu atau tidak. Kalau kita dapatnya 20 juta per bulan, mungkin ini menjadi investasi yang sangat dipertimbangkan ya. Gitu.
kalau dapatnya 20 juta per bulan loh ya, bukan 20 juta 5 tahun yang akan datang, seperti itu. Oke, jadi saya kira untuk pembahasan bab 6 cukup ya teman-teman. Nanti ada tugas mandiri yang akan saya kirimkan di grup ya. Anda silahkan kerjakan dalam waktu 1 minggu, nanti dikumpulkan hari Jumat depan ya, saat perkuliahan matematika pertemuan ke-11. Oke, semoga bermanfaat video yang saya buat ini ya. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa masuk secara fisik, tapi saya gantikan melalui video pembelajaran ya, karena di kampus kita masih ada kegiatan bazar UMKM. Jadi video ini sudah saya anggap mewakili kehadiran saya secara fisik di dalam kelas, seperti itu. Jadi hari Jumat ini ya teman-teman, silakan langsung presensi di BAK dengan catatan videonya harus ditonton dulu ya, dan silakan Anda tinggalkan komen nama, NPM, terus Anda ketik hadir di kolom komentar di channel YouTube atau di dalam video YouTube ini ya. Oke, terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.